Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukimin Trianto dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dari kelas 2C dengan nomor NIM 2011696. Kali ini saya akan membuat video tentang ulasan jurnal sebagai untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim Hamidi MPDI. Jurnal kali ini yang berjudul Bentuk Kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai Integritas Pesantren ke dalam Sekolah oleh Ainul Hadim. Berikut akan saya sampaikan hasil ulasan saya. Langsung saja pada hasil. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan agama Islam di sekolah. Pendidikan agama Islam di sekolah penting bukan karena hanya isi atau materi dari pendidikan agama yang diajarkan, akan tetapi juga merupakan komitmen terhadap ajaran agama yang dipelajari. Artinya, dalam pendidikan agama aspek ilmu dan amal harus menyatu. Keduanya harus berjalan seimbang. Namun dalam realitasnya, pendidikan agama Islam di sekolah masih jauh dari harapan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala-kendala. Tulisan ini mencoba memberikan paparan tentang hakikat pendidikan agama Islam di sekolah dan kendala yang dihadapi, dan penulis mencoba untuk memberikan solusi yang dapat digunakan untuk diterapkan dalam pendidikan agama Islam di sekolah. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional karena sesuai dengan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pondok pesantren juga mendirikan sekolah-sekolah. Pendirian madrasah di pesantren semakin menemukan momentumnya semenjak Ki Haji Wahid Hasyim atau Bapak Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur menjabat sebagai Menteri Agama. Ia melakukan pembaharuan pendidikan Islam melalui Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1950 yang isinya menginstruksikan pemberian pembelajaran umum di madrasah dan memberikan pelajaran agama di sekolah negeri dan swasta. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren lebih membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pesantren yang pertama mendirikan SMP atau SMA adalah Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak pesantren-pesantren lain. Bahkan belakangan, pondok pesantren berlomba-lomba untuk mendirikan sekolah-sekolah umum. Tujuannya supaya santri bisa belajar pengetahuan agama, juga menguasai pengetahuan umum seperti layaknya anak-anak yang sekolah di sekolah umum lainnya. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini hampir di setiap pesantren terdapat jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, jenis pendidikan di pesantren adalah pesantren yang hanya mempelajari ilmu agama dengan kitab-kitab keagamaan yang klasik atau biasa dikenal dengan kitab kuning dalam bentuknya non formal. Yang kedua adalah pesantren yang sistemnya madrasah, kemudian pesantren yang ada pendidikan sekolah umum, dan yang keempat adalah pesantren yang ada perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi agama maupun perguruan tinggi umum. Tiga jenis pendidikan yang terakhir ini yaitu pendidikan madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi ini terbentuk formal, tapi keempatnya hidup dalam satu wadah, yaitu pondok pesantren. Kebijakan pemerintah sektor pendidikan Islam salah satunya dapat dilihat dari penetapan pengajaran agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran atau muatan kurikulum di sekolah, dan perhatian terhadap perkembangan pendidikan Islam. Kebijakan bidang pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah semakin tampak semenjak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang pendidikan dan pengajaran.
Perubahan status pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah umum tertuang dalam TAP MPR nomor 27 tahun 1966 yang intinya adalah mengatur isi pendidikan. Ditetapkan bahwa pendidikan bertujuan mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Poin ketetapan ini dimaknai sebagai pemberian status pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang harus diikuti oleh setiap siswa dan menjadi salah satu syarat kelulusan bagi siswa pada akhir sekolahnya. Kebijakan di bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam semakin nyata semenjak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Pada pasal 39 ayat 2 tentang isi kurikulum, secara konstitusional, kebijakan pemerintah sektor pendidikan Islam sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ini, itu sejak awal kemerdekaan sampai saat ini telah mengalami pergeseran dan perkembangan. Yang intinya pergeseran dan perkembangan itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam struktur pendidikan secara nasional karena telah memberikan pemahaman khususnya tentang umat Islam bahwa sistem pendidikan tidak bercorak sekuler, atau bahwa kita ketahui di Indonesia ini adalah setiap orang wajib memiliki agama. Itu syarat daripada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut istilah dari Abdurrahman Wahid atau biasa terkenal dengan Gus Dur, sistem pendidikan di pesantren tidak didasarkan pada kurikulum yang digunakan secara luas, tetapi diserahkan kepada persesuaian yang elastis antara kehendak kiai dengan santri. Secara individual, para kiai pada umumnya memiliki kecenderungan yang kuat pada tasawuf, baik secara teoritis maupun praktis, yang merupakan pewarisan para wali. Bentuk-bentuk kehidupan sufistik yang dijalani kiai senantiasa dikaitkan dengan mata rantai transmisi ajaran para wali. Sehubungan dengan itu, cukup dapat memahami jika kondisi pondok pesantren diorientasikan pada ibadah kepada Allah. Sebaliknya, pemikiran-pemikiran strategis tidak muncul dalam pesantren ini, meskipun beberapa terobosan-terobosan untuk memajukan pesantren itu sendiri untuk bisa memodifikasi dan mengadakan pembaharuan. Dalam perkembangannya, kurikulum pesantren juga mengajarkan keterampilan, misalnya dalam bidang pertanian, kejuruan, kesenian, perkebunan, perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Perkembangan dinamika keilmuan pesantren harus mampu menjadi sarana pemandu transformasi sosial, kontekstualisasi ajaran Islam dalam tata kehidupan bermasyarakat. Perkembangan kurikulum pesantren tersebut sedikit banyak memberikan inspirasi terhadap penyusunan kurikulum. Kurikulum tersebut secara garis besar terdiri dari 5 program. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia, kurikulum, silabus, dan kelembagaan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi akademik. Yang ketiga, peningkatan kompetensi kebahasaan. Yang keempat, peningkatan kompetensi keterampilan. Dan yang kelima, peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah, itu dalam bentuk pengabdian masyarakat. Uraian di atas menunjukkan bahwa mata pelajaran agama merupakan bagian penting dalam kurikulum, di mana pendidikan agama Islam penting dalam kurikulum pendidikan yang wajib diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan formal sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. Dalam mata pelajaran pendidikan agama, yang penting bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran agama kepada peserta, namun penanaman komitmen terhadap ajaran yang dipelajarinya. Inilah yang membedakan antara mata pelajaran pendidikan agama dengan pelajaran pendidikan yang lainnya. Pendidikan agama Islam adalah
upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, sehingga menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pengukuhan pengetahuan, penghayatan, serta pengamalan peserta didik terhadap ajaran Islam, sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu agama kepada para peserta didik, tapi juga menanamkan komitmen terhadap ajaran agama yang dipelajari. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam adalah untuk memberikan corak keberagaman pada sosok lulusan lembaga pendidikan formal dengan memberikan materi ajar dan pengalaman keberagaman yang telah tersusun secara sistematis dalam ilmu-ilmu keagamaan, sehingga diharapkan nantinya peserta didik yang lulus memiliki bekal keimanan, bekal keagamaan untuk hidup bermasyarakat. Dari uraian di atas diketahui bahwa pendidikan agama sebagai bentuk integrasi pesantren ke sekolah tidak hanya mengedepankan aspek kognitif semata, tapi juga membentuk karakter dengan membenahi segi afektif dan pemberian ruang kebebasan bagi pengembangan kreativitas dengan memberikan stimulasi pada aspek psikomotorik. Jelasnya, melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam harus diajarkan secara kafah dan menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.